Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya terkait dengan penelitian tindakan kelas, di mana di sini pada bab terkait dengan penulisan artikel ilmiah dari tindakan penelitian tindakan kelas. Dari penelitian tindakan kelas. Di mana di sini eh, merupakan mata kuliah kami yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin, MPDI di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Baiklah, untuk pembahasan kali ini terkait dengan penulisan artikel ilmiah, di mana untuk kita ketahui bahwasannya artikel ilmiah itu merupakan salah satu bentuk karya ataupun karangan ilmiah yang dilaksanakan oleh seseorang, di mana di situ bermacam-macam yang dilakukan oleh orang-orang dalam pembuatan karya ilmiah. Salah satunya di sini laporan penelitian tindakan kelas, terus jurnal dan semacamnya. Nah, di sini, selain artikel itu juga berupa makalah, terus kemudian laporan, skripsi, terus dan semacamnya itu termasuk dalam karya ilmiah. Nah, artikel adalah karya tulis yang dirancang yang dimuat untuk jurnal, biasanya di situ dalam bentuk buku, kumpulan artikel dan semacamnya. Itu terkait dengan beberapa pengertian artikel ilmiah. Bentuk-bentuk artikel ilmiah di mana di sini bisa dalam bertaraf nasional, nasional terakreditasi maupun jurnal internasional untuk bidang sains maupun pendidikan, yang hampir sama. Yang berbeda adalah dalam pelaksanaan publisher sesuai dengan visi dan misinya pada suatu lembaga atau kegiatan tersebut. Itu terkait dengan bentuk-bentuk artikel ilmiah. Dalam bentuk-bentuk artikel ilmiah di situ ada yang namanya artikel ulasan. Apa itu? Yaitu mereview artikel, di mana kumpulan ulasan dari berbagai jenis artikel yang dihubungkan dengan satu atau beberapa topik tertentu yang disatukan, kemudian di situ menjadi satu bidang ilmu atau kajian, itu namanya artikel ulasan. Terus kemudian ada berupa artikel laporan. Kalau artikel laporan di sini adalah, hasil penelitian atau ulasan laboratorium yang disajikan dalam bentuk jurnal ilmiah, itu merupakan artikel laporan. Terus kemudian ada komunikasi singkat, di mana di situ, laporan hasil penelitian yang dilakukan secara singkat, tetapi di situ sangat penting untuk dikomunikasikan kepada pembaca ataupun kepada penulis atau peneliti profesional. Nah, di situ yang dimaksud dengan komunikasi singkat. Nah, itu tadi beberapa bentuk-bentuk dari artikel ilmiah. Sebelum menulis sebuah artikel ya, di mana hasil dari penelitian tindakan kelas kemudian dikirimkan dalam bentuk jurnal ilmiah, ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Salah satunya di situ adalah tahapan persiapan. Penulisan artikel di situ melakukan beberapa pertimbangan, pertimbangan yang objektif, salah satunya di situ adanya kecukupan data, tingkat originalitas penelitian, dan kontribusi ilmiah yang dapat dimiliki dari hasil penelitian tindakan kelas itu. Jadi harus melaksanakan yang namanya tahapan persiapan. Kemudian ada yang namanya satu hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti yaitu menghindari atau tahapan penulisan artikel. Tadi tahapan persiapan ya, terus kemudian baru yang kedua tahapan penulisan artikel. Di mana di sini yaitu menghindari adanya plagiat atau percontohan ya. Jadi itu yang harus dihindari oleh seorang penulis terkait dengan dalam penulisan artikel. Terus di situ kemudian komponen artikel pada jurnal ilmiah, yaitu ada judul artikelnya, terus kemudian identitas maupun authorship di situ, terus kemudian ada abstraknya, kata kunci, ada pendahuluannya, ada metodologi hasil penelitian dan maupun ucapan terima kasih, dan ada pustaka acuannya di situ terkait dengan komponen artikel ilmiah. Terus baru di situ tahapan koreksi atau finishing,
di mana di sini ketika setelah melaksanakan penulisan atau penyusunan artikel itu, baru di situ melakukan yang namanya tahapan koreksi atau finishing, secara di situ dilaksanakan oleh, seorang penulis tersebut. Nah, kemudian setelah melaksanakan tahapan, koreksi atau finishing, baru di situ tahapan pengiriman naskah. Nah, tahapan pengiriman naskah di sini bisa melalui, beberapa hal, yaitu pos atau email, yaitu dan melalui submit secara online pada website jurnal ataupun yang dituju. Nah, di situ baru sudah masuk dalam tahapan pengiriman naskah, kemudian di situ baru, dalam penulisan artikel di situ perlu adanya tanggapan terhadap keputusan reviewer. Jadi di situ langkah terakhir yang sering kita tunggu-tunggu ya, salah satunya di situ oleh seorang penulis artikel, di mana ketika sudah dikirimkan kemudian diterbitkan, nah di situ pasti ada tahapan memberikan tanggapan terhadap keputusan dari reviewer tersebut. Jadi itu beberapa hal terkait dengan, eee, artikel ya, terkait dengan artikel dalam penulisan, ilmiah penelitian tindakan kelas. Mungkin itu saja dari saya, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.